selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Amin. Amin yang ada di rumah. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini ya. Mari adik-adik yang di rumah maupun di sini, kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Yesus. Haleluya. Amin. Waktu saya akan diserahkan kepada Kak Nugroho dan Kak Babar. Oke, Ya, silakan semua duduk. Ya. Iya, halo semuanya yang ada di rumah dan ada di tempat ini sedikit karena kita dibatasi. Iya. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Yang di Google Meet gimana kabarnya? Biasa. Yang di sini gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Aku mau pamit berdiri sekali lagi. Ya, berdiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 gitu ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Agak lemas. Kali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, gitu loh. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan juga. Ya, adik-adik. Tema kita pada bulan ini apa? Siapa yang tahu? Ayo. Yang di rumah siapa yang tahu? Yang di sini siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, temanya percaya yang menjadi nyata. Percaya jadi nyata. Iya. Aku percaya. Percaya Kak Nuk bisa pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang kecil. Speak English. Ayo tanya apa? Yes, no, yes, tahu, enggak gitu ya. Jadi percaya itu ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, nanti kita pasti hal itu menjadi nyata, terrealisasi. Kalau gini, ada satu cerita tentang Yesus yang menyembuhkan berapa ya? Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang sakit kusta disembuhkan berapa ya? 1, 2, 3, 10 orang. 10 orang itu disembuhkan Yesus. Ya. Ceritanya gini adik-adik ya. Ini katakanlah ini Kak Nuk ini Yesus ya. Wah, Yesus ini. Yesus ini suatu ketika dia jalan-jalan di daerah Galilea. Jalan-jalan gitu, wah pemandangannya bagus. Ini muridku mana ya? Mungkin me time ya, Yesus me time sendiri gitu. Menikmati alam, wah bebatuan, wah mana-mana wes. Oh penduduknya seperti itu, wah ramah-ramah. Iya. Terus gimana ya? Wah sana, wah penduduknya lagi beternak, ada sing ke sawah, gitu. Loh, Terus itu kan Yesus itu. Wah banyak Itu kan Yesus. penduduknya ya, seperti itu. Guru kasihanlah kami. Guru kasihanlah kami. Guru kasihanlah kami. Guru Siapa itu ya? kasihanlah kami. Guru Siapa tuh itu? kasihanilah kami. Kamu Guru, kenapa kamu? Sakit apa? aku sama teman-temanku kena kusta, Guru. Aku tidak boleh ketemu sama orang lain. Ya sudah. Kasihanilah kami, Guru. Kamu percaya sama aku apa enggak? Percaya, Guru. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam sana. Saya dan teman-teman. Iya, semuanya. Saya hitung dulu teman-temanmu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 setengah, kok 9 setengah? 10, oh ya ada 10 orang. Silahkan perlihatkan sama imam-imam. Sekarang juga, Guru. Right now, sekarang juga. Guru, terima kasih, Guru. Oh dia itu orang yang sakit kusta, meskipun sini banyak orang-orang yang sembuh gitu, tidak ada yang sakit, ternyata ada yang sakit kusta juga. Ada 10 orang tadi. Ah ya, kalau saya pengen orang kusta tadi dia pasti sembuh. Coba nanti balik ke sini enggak ya? Coba lihat aja nanti. Sambil menikmati pemandangan ini. Wah,
pemandangannya bagus banget ya. Wah, kalau zaman sekarang selfie, selfie enak ini. Yesus selfie. Ya, itu. Kemudian, wah, ya udah. Coba nanti saya tunggu kalau ada orang kustanya ke sini, nanti kasih tahu saya ya, adik-adik semua ya. Oke? Ya, oke. Coba ke sana dulu. Loh, ini sakitku kok sudah hilang. Loh, wah, guru luar biasa itu, teman-teman. Sakitku sudah hilang. Loh, tadi kan aku kusta. Loh, ini kenapa jadi sembuh semua ya? Loh, enggak kusta. Loh, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Tadi kan aku kusta, ambil botol ini. Ini tanganku, jari-jariku tuh hampir putus semua. Kusta dan sakit, gatal, panas. Aku tidak boleh ketemu sama orang lain. Harus jaga jarak jauh-jauh. Kalau aku dekat sama mereka, dibandemi sama batu itu, dilempari batu. Tapi sekarang aku sembuh. Wah, Yesus, tadi yang bilang itu Yesus. Wah, luar biasa. Jangan tanya, panggil saya. Siapa tadi? Siapa? Bukan tidak ada orangnya. Loh, ini apa ini? Ini apa ini? Guru. Hei! Guru, terima kasih guru. Ya, panggil Ini aku sudah sembuh guru. Ya. Tadi kan aku tidak boleh dekat sama guru. Sekarang sudah sembuh. Aku sudah tahir. Ini juga semua tadi kan hampir putus itu. Tanganku hampir putus. Tanganku hampir protol, tapi sekarang sudah sembuh. Loh, Sebentar, protol itu apa? protol itu mau lepas. Oh, mau lepas. Masa guru nggak tahu sih Oh, mau gitu. lepas ini sekarang nih. Loh, Bukan guru orang Yahudi, bukan orang Jawa. iya. Loh, sekarang Oh, ini ya. Iya. Kenceng lagi, Kenceng ya, tumbuh ini. lagi, tahir guru. Ini kok jadi mulus gini ya? Iya. Ini perawatan ini. Ini. Oh enggak. Oh, Mas. Glowing, Oh, glowing gini. Oh, jadi perawatan ya? Iya. Enggak ya? Ya. Aduh, terima Tadi kan- kasih guru, terima kasih. Udah, jangan gitu. Terima kasih. Teman-temanku juga sembuh. Hah? Sembuh semua. Iya, sembuh semua, 10 itu sembuh semua. Lah mana? Enggak ke sini. Loh, tadi tidak sini toh? Enggak. Mana? Oh, saya kirain aku yang paling terlambat kesininya. Enggak gitu. Oh, ternyata Kamu malah yang pertama Yang dan pertama. satu-satunya only one. Woi. yang kesini. Iya ini. Aduh, terima kasih guru. Tadi kan aku sudah bilang, Ya. kalau kamu percaya, Ya. kamu dapat memperubah hal yang mustahil menjadi nothing is impossible. Benar Tuhan, benar guru. Aku tadi hampir tidak percaya guru ketika guru hanya bilang, tunjukkanlah kepada imam-imam itu. Ya. Aku hampir tidak percaya, masuk tidak ditambahi, tidak dikasih obat. Tahu-tahu di pernah perjalanan guru, saya itu jalan, loh, tanganku tukul kembali. Tukul itu yang Tumbuh apa kembali. itu? Tumbuh Oh, kembali. yang ini. Oh, akhirnya aku sembuh lagi. Lagi gitu ya. Dan teman-temanku mereka lari-lari seneng-seneng. Senang-senang semua. Tak kirain kesini aku ketinggalan. Oh lah, kurang ajar semua. Udah sama hidupnya ya. Iya ya. Ya. Oh, jadi tidak kesini. Enggak kesini. Nah, Iya iya. jadi adik-adik semua yang ada di rumah dan ada di studio, ini adalah contoh apa sebagai anak Tuhan Terima kasih. yang harus percaya sama Tuhan meskipun dalam omongan aja ya. Kalau kita ke dokter itu kan dikasih obat, dikasih resep ini itu dan lain-lain harus dimakan ya. Iya. Ini padahal enggak tak kasih obat, cuma suruh kamu ke sana. Karena apa tadi? Cuma apa? Aku percaya mengandalkan kuasa Tuhan. Iya. Jadi Dan cuma akhirnya mengandalkan percaya. di tengah jalan itu sembuh sendiri. Sembuh sendiri jadi wah Itu kalau takhir ya. iya, kalau nggak kuasa Tuhan mungkin tanganku sudah merutuli, ya, lepas semua. Lepas semua. Iya. Jadi gini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya sama Iya. Tuhan.
Terima kasih Ketika Guru. kita punya permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, Ya. tapi kalau kita percaya mengandalkan Tuhan ya, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kalau mengandalkan diri kita sendiri, nggak mau paling ini korengan biasa, seperti itu. Nggak mau ini paling sakit biasa, nggak COVID kok, nggak Omikron kok, nggak Delta kok, nggak Alpha kok, Iya, nggak iya. Z kok, nggak ini kok. Kalau kita itu mengandalkan diri kita sendiri, hati-hati adik-adik. Nanti Tuhan Yesus itu marah, membuat adik-adik nanti apa? Jadi sakit beneran, tidak dapat sembuh. Karena pertolongan itu yang ada itu yang kuasa. Besar kuasanya itu namanya siapa? Tuhan Yesus. Namanya Yesus gitu. Oh, dan kalau kita percaya penuh pasti dapat pertolongan ya Kak ya. Betul. Oh, Nah, iya, iya. itu. Jadi, kalau kita percaya penuh. Tadi kira-kira ada keraguan apa enggak? Tak suruh pergi gitu. Perlihatkan Sebenarnya sama tadi saya mau ragu-ragu. Masa ini sakitku luar biasa, tangan mau lepas, mau prodol, enggak dikasih obat sedikit pun, hanya disuruh suruh lihatkan masa sakit, suruh melihatkan. Iya. Tapi ketika aku ingat yang nyuruh Tuhan Yesus, ini yang nyuruh Tuhan, pasti ada pertolongan. Ketika aku berjalan, tahu-tahu sakitku sembuh. Ini perban yang ini bau ini itu sekarang aku sudah sembuh ini. Wah. Tahir lagi. Iya, iya. Ini butuh itu apa ya? Kembali normal ya. Lebih baik lagi dari Iya, lebih baik dari yang kemarin. Padahal tadi ada timbul keraguan. Keraguan. Tapi begitu aku percaya sama 10 teman-temanku tadi, semua itu tahir semua. Semua Sembuh. tahir. Iya. Dan sekarang aku bersyukur, terima kasih sama Tuhan Yesus. Tuh. Ya, gini adik-adik. Jadi pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini, yang pertama itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Adik-adik tahu nggak kalau sakit kusta itu di adat sana itu dikucilkan itu Disuruh pergi. disendirikan, Iya. diasingkan, disuruh pergi Disuruh pergi ke pinggiran ke kota. pinggiran kota, Ke ada tempatnya perbatasan. sendiri ya. Nanti kalau deket sama teman-teman yang sehat, dilempar ke aku, Dilempar. batu. Kamu pergi, Najis. Kan Nah, kasihan ya. kasihan, hampir mati. Biasanya Iya, orang yang sakit kusta itu kelanjutannya mati. Kak. Iya betul. Tidak Gitu. ada istilahnya Tidak ada harapan untuk Tidak ada. hidup yang lebih Pasti baik. mati. Pasti Tapi mati. begitu ketemu tadi guru, Iya. Tuhan Yesus, itu kan guru. Mm-mm. Nah, kita sama teman-teman pelari terus minta pertolongan dan Tuhan Yesus hanya berkata, tunjukkanlah kepada para imam-imam itu, ya kamu ke sana. Wah, dalam perjalanan itu keraguan kan timbul. Iya. Masa sakit tidak diobati, tidak disuruh minum apa-apa. Iya. Akhirnya ketika aku percaya ini sakit hilang sendiri kan. Nah, ketika aku mengandalkan kekuatanku, kekuatan teman-teman itu tidak bakalan sembuh. Tapi Yes. ketika Tuhan Yesus yang menolong, kekuatan Tuhan itu ada, yang mustahil itu jadi apa? Nyata. Ya, menjadi nyata. Nah, Adik-adik semua. Jadi kalau zaman sekarang ya kayak itu yang covid itu, Iya. itu kan nggak boleh campur. Nggak boleh campur. Benar juga ya kak ya. Nggak boleh campur. Satu lagi kak, Apa? itu sakit kusta itu tahu nggak adik-adik semua? Apa itu? Itu sakitnya itu menular. Kalau deket gini Iya. menular. Ya besok kamu kusta gitu. Iya. Kan kayak- Kalau nyenggol Iya kayaknya enggak. itu persis sama ini. Sama juga. Omikron apa ini? Anu popcorn. Iya. Nah itu lebih parah kak. Itu hanya satu Satu ruangan aja. ruangan, satu Kita meter. wahai hasing. Satu ruangan itu kalau asik kena semua loh kak. Nah ini lebih parah kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Iya. Sudah kita kalah. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan itu pasti memberi pertolongan. Yes. Tapi jangan mencobai Tuhan kak. Aku nggak pakai masker kayak Pak Bambang ini. Percaya Tuhan. Iya. Percaya Tuhan. Tapi kan Kak Bambang tadi pakai masker. Kak Bambang kalau ngomong gini nggak pakai masker ini kak nggak bisa pusing.
Tapi kan Kak Bambang kan selalu jaga kesehatan. Kemarin sempat di PCR itu. PCR, disogok. Ya, sogok sini sama sini. Sini. Ya, diambil sampelnya itu, Iya. terus kemudian dites, ternyata juga negatif. Iya. Itu bukan kekuatan Kak Bambang, Iya. tapi pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik tetap pakai masker kalau keluar. Kalau ada temennya yang batuk pilek, adik-adik harus menghindar dulu. Nah, Begitu. betul. Oke. Kalau ada yang sakit tetap di rumah ya Kak? Iya. Nggak usah dolan dulu, nggak Iya. usah main dulu. Kak Bambang kemarin walaupun sudah di PCR, Mm-mm. PCR-nya kan sudah di PCR itu kita itu Kak Bambang nggak berani sama temen-temen itu campur dulu. Harus jaga jarak. Nanti takutnya Kak Bambang punya virus, nanti nularin sama Kak Nu, gitu kan takut. Akhirnya jaga jarak menjauh. Tapi ketika sudah negatif, terus berapa 3 hari 4 hari tidak ada reaksi panas, Iya. Kak Bambang langsung aja suntik vaksin yang ketiga. Dienjus. Kalau pas diinjus sakitnya nggak seberapa, Kayak digigit semut tuh. Oh, semut. Ya itu Iya. sakit gitu. Besoknya udah sembuh. Oh iya. Tapi kalau ada adik nyoba, istilah nyoba, lepas makan, aku kentul, aku sehat. Udah itu namanya mencobai Tuhan gitu. Apalagi bilang gini ya, Kak, Apa itu? aku sehat, aku mengandalkan Tuhan, aku nggak kena, aku nggak pakai masker. Nah itu Itu namanya mencobai Tuhan ya. mencobai Tuhan nggak Itu boleh. namanya berdosa. Saya juga nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Yang pertama ya adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Setiap hal apapun yang kita kira besar, ingat loh adik-adik, Tuhan itu lebih Lebih besar. besar, lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang poin kedua apa? Yang poin kedua itu kita harus bersyukur ketika kita sudah mendapat namanya mujizat. Nah, kayak tadi ya Kak ya. Iya. Itu yang dikasih kesembuhan itu orang 10 loh Kak. 10 orang tapi Iya, tapi yang kembali ke Tuhan Yesus datang cuma mengucap syukur hanya 1 orang. coba bayangkan. Nah, yang 10 tadi kemana Kak? Nah, 9 Kak. yang 9 tadi kemana Kak? Yang 9 9 tadi kemana ya? Mungkin Kemana? ya gini Kak, kalau menurutku pergi kemanapun gitu ke kan mall. dulu nggak ada mall. Ya, ada ucapan syukur ya. Itu langsung kan dia suka, Iya, seneng banget. senang, gembira, akhirnya kita Semua di lupa sama Tuhan. Oh, nih, enggak boleh itu Kak. Tuh. Iya, Jadi adik-adik juga harus ingat mengucap syukur. mengucap syukur ketika kita sudah sembuh dari sakit, kita dapat pertolongan dari Tuhan. Nilaiku bagus di sekolah. Aku bisa memakai ini sendiri. Padahal Sehat. sebenarnya belum bisa pakai celana sendiri, belum bisa pakai baju sendiri. Aku sekarang udah bisa sendiri. Ada mengucap syukur ya. Mengucap syukur sama Tuhan. Itu bukan kekuatan kita sendiri. Lagian gini Kak, Iya. ketika kita bangun pagi, Mm-mm. ya kan, Ya. terus menghirup udara, bayar nggak? Enggak bayar. Ya, coba. Gratis. Gratis. Tapi kalau di rumah sakit, begitu menghirup, 75.000 Kak. 5.000. Itu tabung. Satu sedotan. Satu tabung kecil. Oh, satu tabung kecil. Tiap hari harus bayar 75.000. Siapa yang mau? Padahal kita hanya bangun tidur, nyedot udara, Iya, itu nah. tidak suruh bayar, itu semua kebaikan Tuhan. Dan kita wajib bersyukur. Caranya apa bersyukur Kak? Berdoa. Terus tingkah laku kita itu harus juga memuliakan Tuhan. Betul. Kalau aku ngomong juga, itu memuliakan Tuhan enggak Kak? Enggak Oh, dong. enggak, harusnya kita damai. Damai. Nah, semua damai, kita satu sama yang lain Saling membantu ya, Kak, ya? Iya, Iya. itu namanya memuliakan Tuhan. Betul. Ya. Apalagi Kak? Kita belajar 2 poin aja. Tapi sekarang kita ada satu lagi ayat hafalan. Ayat hafalan. Ayat hafalan, ayo dibuka semua. Di Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 Lukas 1 ayat 37.
Ya, yang keras. Bunyinya gimana, Kak? Sebab bagi Allah Ya. tidak ada yang mustahil. Iya, benar. Betul. Lukas 1 Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku sudah mau- ketemu semua ini, adik-adik? Ini Ya. sudah, ini sudah ketemu? Ya, kita baca bareng ya. Ya, Lukas LU 1, 2, 3. KAS Lukas ya. Ya, 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, aku juga pengen denger dong suara yang ada di rumah. 1, 2, 3. Ini semua aja ya, biar semua Jangan kompak ya. kompak sama Bareng ya, yang di rumah. yang ada di rumah, yang ada di Google Meet, dibuka semua boleh. Ya. Mute-nya. Kita mau baca bersama ya. Oke. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, itu kan Yes. pendek banget dan bisa dihafal. Oke, ya. Itu bagus ya. Ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini tuh, ayat hafalan itu bukan untuk kita hafal aja teman-teman, adik-adik semua, tapi harus kita lakukan ya, Pak. Ayat hafalan masukkan hati. ditanam kasih air, Bukan, kasih pupuk. enggak gitu dong. Oh, ya. Kita harus masukkan ke hati. Jadi Masukkan walaupun ke enggak hati. kelihatan, Heeh. tapi khasiatnya luar biasa. Khasiatnya Jadi begitu luar kita menghadapi masalah yang waduh, ki orang mungkin ya, aku ra iso, bapakku ra iso, mbokku ibuku ra iso, mbakku kakakku ki ra iso ki. Kita ingat ayat tadi keluar, itu namanya miktam enggak? Miktam. Keluar, ketika keluar Hmm? ingat Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu ayat itu keluar dari hati kita, dari mulut kita, Tuhan itu memberi pertolongan. Wah, itu hebatnya ayat itu kayak gitu. Hebatnya firman Tuhan kayak Yes, gitu. betul. Iya. Meskipun tadi ya, Pak ya, Kelihatannya nggak bisa. kita ngerjain tugas gitu ya, kita Nggak bisa. ngerjain tugas. Aku nggak bisa. Tanya kakakku sih. Kak, Nggak bisa. nggak bisa. Tanya mama. Lu kok nggak bisa? Tanya papa. Lu kok nggak bisa? Tanya kakek. Wah, kakek nggak bisa. Tanya nenek. Nenek lu nggak bisa bahasa Terakhir sekolah. tanya kamu. Kamu kalau kamu. Oh Allah, aku nggak bisa. Ya. Ternyata nggak bisa. Nah, tapi Tuhan pasti memberi Iya, pertolongan. betul. Ayat itu muncul dan bukan hafalan matematika atau Iya, pelajaran betul. aja. Iya, betul. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, sakit penyakit atau apapun, itu ayat itu harus muncul. Yes, gitu. betul. Bagi Tuhan, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, adik-adik mulai hari ini harus percaya penuh Yes. hanya kepada kekuatan Tuhan. Oke ya? Oke. Oke, yes. Sip Kak. Iya. Jadi kita belajar tentang hal yang percaya menjadi nyata ya. Oh, dua ya kayaknya? Dua aja. Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa kita mengucap syukur sama Tuhan. Ketika kita sudah mendapat pertolongan dari Tuhan, kita harus bersyukur, patut bersyukur, kemudian berterima kasih sama Tuhan. Meskipun kita itu doanya nggak usah mulu-mulu gitu. Aku nggak bisa doa kan, doa itu gini loh. Seperti kita itu bicara kayak Sama teman Tuhan. kita, gitu. Sama teman kita. Teman-teman kita. Seumpama aku dibantu temanku ini ya Kak Bambang ya, Kak Bambang bantu aku gitu. Kak Bambang terima kasih ya udah bantu aku. Iya. Ini jadi aku tadi kan sepedaan aku jatuh, ini mbok bantu, sekarang mbok obati, Iya, udah
Walaupun sehat. hanya kecil kayak coklat saja, tapi Kecil tambah Kak kasih. Nur sudah terima kasih. Sudah terima kasih. Misalnya Kak Nur nggak punya ini mau makan nggak punya lauk pauk, terus Kak Bambang hanya punya karak, kasih ke karak. Karak itu apa, Kak? Karak itu Rice crispy. kerupuk, karak kerupuk itu bukan sama, itu kan bahasa Indonesia juga sama. Rice crispy. Iya, tak kasih ke Kak Nur, walaupun karak. Nah, kalau Kak Nur itu enggak ada ucapan syukur. Pas lapar. Kalau enggak ada Kamu nggak ada ucapan syukur? ngamuk. Gedumel ya? Karak kayak gini. Karak apa ini? Bang, mungkin Bang. itu. Tapi ketika Kak Nur mampu mengucap syukur, walaupun karak, Kak Nur akan bilang apa? Terima kasih ya. Ini sangat memberkati, berguna buat perut saya. Biar kenyang. Ya, walaupun- Apalagi nanti karaknya 1 truk nih. walaupun hanya karak. Nah, orang yang kayak gitu kan, Kak Nur tak kasih karak sak cuil istilahnya. Iya. Satu dicuil diparut, kok senengnya rambut. Iya. Tak ambil lagi yang banyak. Wah, berkati tambah. Bukannya tambah, Yes. ucapan syukur itu kayak gitu. Ketika adik-adik berterima kasih sama Tuhan, walaupun itu hal kecil, Ya. tapi Tuhan tahu, anakku kita kayak si Tito senengnya kamu ucap syukur. Tuhan ngasih yang lebih besar. Itu ucapan syukur kayak gitu dah. Jadi ya kayak kita doa sama Tuhan itu ya saya kita bicara sama Tuhan Sama gitu ya. Tuhan, iya. Terima kasih Tuhan sudah membantu saya hari Iya. ini. Hari ini saya bisa mengerjakan PR atau hari ini saya bisa mengerjakan tugas. Bisa dengan bernapas, baik. bisa bangun Iya, pagi bisa dengan bernapas, baik. bangun pagi. Iya. Hirup udara gratis. Hidup gratis. Nah, itu kan Minum juga gratis. Minum air. kan gampang ya Kak ya. Iya. Nggak usah muluk-muluk. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sebagai anakmu yang utama dan satu-satunya nggak usah gitu. Sudah kayak teman aja. Iya, kayak teman aja. Karena Yesus itu sahabat yang baik. sahabat yang Ya. baik. Benar-benar Kak. Dia meskipun bapak bisa sebagai bapak, bisa sebagai sahabat, Pakai bisa teman. teman yang biasa kita ngobrol itu, Ya, ya, kayak luar teman biasa. gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi kita Tuhan itu tahu bahasa kita. Apalagi dulu itu ada sing anak-anak itu, anak-anak berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkatmu tadi ini. Itu Tuhan tahu loh. Kok apalagi diucapkan? Ya, belum diucapkan loh nih. Heeh. Masih dalam hati. Tuhan itu sudah tahu kan. Sudah tahu. Hebatnya di situ. Nah. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan itu tidak salah maka. Yes, betul. Luar Ya. biasa. Oke. Oke. Ya. Ini Kak Bambang mau tutup di dalam doa ya. Oke. Ya, kita sini Kak. Kita juga mau doa juga buat mungkin teman-teman yang Yang di rumah. ada ini di rumah, yang mungkin ada yang sakit. ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan, nanti juga boleh kok WA di kakak-kakak GF masing-masing ya nanti ya. Yes. Itu kan nanti didoain bareng-bareng Oke. gitu. Biar adik-adik tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Kita mau ambil berkatnya Tuhan. Kita percaya nanti itu hal itu menjadi nyata. Gitu ya kayak ya. Adik-adik kita mau berdoa dulu untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Ya, kita ambil sikap berdoa, yang di rumah juga bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, Kau berikan kami satu sukacita yang luar biasa. Bahkan kami boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami diajar untuk hanya percaya kepada Engkau saja Tuhan. Sebab Tuhan di dalam Engkau Tuhan tiada ada barang yang mustahil. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mulai saat ini kami tidak mengandalkan Tuhan kekuatan diri kami pribadi, lepas pribadi, tapi kami hanya mengandalkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami ingat Tuhan, saudara kami yang di rumah-rumah Tuhan, mungkin yang saat ini terkena penyakit ataupun terkena Tuhan
segala apa ini yang namanya COVID dan sebagainya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pertolongan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan, yang sanggup mengangkat sakit dan penyakit mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh bersama-sama dengan kami semua bersatu untuk memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, segala penyakit COVID, Omikron dan sebagainya Tuhan, lalu dari bumi Indonesia ini Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya kuasa-Mu saja oh Tuhan yang akan menyertai kami semuanya. Tuhan Yesus, pada siang hari ini juga Tuhan, kami diajar untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, walaupun itu sakit, walaupun itu tidak enak, oh Tuhan, kami harus tetap bersyukur. Karena di dalam ucapan syukur itu Tuhan, kuasa-Mu akan menjadi nyata. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Adik-adik yang di rumah Tuhan juga mengucap syukur kepada Engkau. Pertolongan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adikmu yang masih di panggung sekolah, Tuhan Yesus Engkau menolong mereka walaupun mereka berada di rumah, online dan sebagainya Tuhan. Engkau tetap menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan orang tua mereka Tuhan, Engkau jagai keluarga mereka, Engkau berkati sehingga Tuhan mereka Tuhan tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila sebentar ini Tuhan kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau tolong, Engkau tuntun langkah kami sampai tempat tujuan dalam keadaan yang baik. Engkau kembalikan Tuhan pada hari-hari kegiatan kami, pada hari-hari ibadah kami, untuk kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.